Ini banyak banget ini. Banyak banget, ya ampun. Apa sih yang banyak banget? Ini nih Ustadz nih. Saya lagi baca-baca nih ya. Di Instagram Islam itu Indah. Banyak banget yang curhat nih. Nih contoh ya. Ini Ustadz gimana sih caranya dapat hidayah suami biar rajin sholat? So ada lagi. Ustadz gimana sih supaya suami biar dapat hidayah biar gak selingkuh? Ya ada lagi. Gimana sih caranya biar istri saya dapat hidayah biar gak cerewet? Ya Allah. Ya Allah, ini kan banyak yang nanya. Bener, Gimana banyak nih banget. kalau kita bahas aja sekarang? Biar semua jamaah di rumah senang karena dibacain. Apaan temanya? Mau tahu temanya? Mau. Kita sama-sama yuk. Yuk. Ya Allah, beri hidayah untuk pasanganku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas tuntas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan membacakan dulu ya ada berita-berita terkini atau berita viral terkini yang terjadi di masyarakat. Wah, ini dia nih. Saya coba baca dulu yang pertama. Ini ada ART disiksa di Bandung. Keluarga minta pelaku dihukum berat. Nah, ini dari Detikcom ya. Dari Detikcom. Mana dia beritanya nih? Coba kita kasih lihat dulu. Bacain aja. Nggak ada di sini nih ya. Ini dia. Garut, keluarga Rohimah, asisten rumah tangga ART asal Garut yang diduga mengalami penyiksaan oleh majikannya di Bandung Barat. Dia menuntut keadilan. Mereka meminta polisi untuk menghukum para tersangka seberat-beratnya. Nah nih, Ustadz Syam nih, ya mohon izin nih. Gimana nih menanggapi hal-hal yang kayak gini nih? Ya alhamdulillah warga juga cepat tanggap gitu ya mendengar ada laporan, kemudian pihak berwajib juga cepat tanggap untuk menangkap gitu ya dan mengambil keterangan yang ada. Maka subhanallah ketika melihat hal-hal seperti ini, satu, jangan sampai kita melakukan hal demikian. Jangan sampai, langsung kita kembalikan pada diri kita dulu. Jangan sampai saya melakukan hal-hal demikian. Atau langsung kita introspeksi. Mungkin saya tidak sampai memukul, tidak sampai menyiksa. Tapi mungkin saya pernah menunda-nunda gajinya. Itu termasuk kezaliman juga. Jangankan memukul, menunda pembayaran saja. Itu membayar orang setelah keringatnya kering. Itu sudah terhitung daripada kezaliman dalam Islam. Karena Islam sangat mementingkan atau memperhatikan orang yang bekerja di bawah kita. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Wa ma malakat aimanukum. Kemudian yang kedua kita lihat subhanallah, jikalau dalam keadaan seperti itu ada orang misalnya kita nih dalam keadaan terjebak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui meminta tolong tersebut Allah Subhanahu wa taala yang memanggil manusia yang ada sekitarnya. Ini kuasa Allah juga nih. Kita lihat sudah bagaimana keadaannya, kita sama-sama lihat beritanya gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh membalas begitu aja secara kayak hukum barbar. Kita negara-negara hukum, serahkan kepada yang berwajib gitu ya. Betul, ya Allah. Kalau kita lihat videonya, aku itu ikutin sampai 4 episode. Ya Allah ya Rabbi. Tapi emang kita jadi panas sih jamaah ya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita mau coba masuk yang berita yang berikutnya nih. Ada yang berita viral juga, jembatan gantung di India ambruk. Ratusan orang jatuh ke sungai. Ini ada videonya nih. 400 orang berada di jembatan itu dan kita lihat tadi hampir kurang lebih sekitar 130-an orang meninggal dunia tadi ya. Ini hampir juga kejadian hampir sama yang kemarin kejadian yang ada di Itaewon yang pernah kita datang ke masjid itu. Itu sampai ratusan orang lebih, 149 kurang lebih ya yang meninggal dunia karena desak-desakan itu. Nah ini gimana Ustadz Maulana? Ini padahal jembatan ini baru direnovasi loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan India, Gujarat itu kan muslimnya banyak di sana. Dan kami keluarga besar Islam Indah Trans TV turut berduka cita atas berpulangnya rahmatullah. Yang namanya musibah tidak ada yang bisa terelakkan. Yang bahkan musibah itu bisa jadi datang karena bentuk bagaimana cintanya Allah kepada hambanya untuk menguji kesabaran, ketakwaan seseorang. Diuji lewat musibah. Jadi jangan lihat sisi musibah itu adalah sesuatu yang buruk buat orang lain, tapi untuk perbaikan buat diri. Dan mungkin ini meningkatkan derajat dan membersihkan daripada dosa-dosa. Jadi sebaiknya kita menyikapi setiap musibah itu, dan ini mohon maaf, tidak ada yang tahu kapan datangnya. Apalagi berkaitan dengan musibah itu adalah kaitannya kehilangan, kekurangan, dan kematian. Kaitannya dengan kematian,
kullu nafsin sa'iqatul maut, setiap pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan tidak mesti harus satu-satu. Bahkan kematian itu bisa jadi, maaf, banyak. Seperti yang terjadi kemarin di stadion ya. Iya. Kemudian ada juga yang di Taiwan. Kemudian yang ya ini kejadian kemarin. India yang ini. India ini. Jadi yang namanya menyikapi musibah, terima ketentuan Allah dan sikapi dengan kesabaran. Iya, kembali lagi kita siapkan bekal sebelum Kalimat ajal. yang paling bagus adalah innalillahi Wa inna ilaihi rajiun. Istirja. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang buat jamaah Islam itu langsung aja kita bahas satu persatu ya. Di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Temanya apa sih? Ya Allah beri hidayah untuk pasanganku. Amin. Alhamdulillah. Kok kenapa Ada yang suka melarang-larang pasangannya. Jangan pergi silaturahmi, jangan pergi ke keluargamu, jangan ke sana. Siapa itu? Ada yang larang-larang suaminya, ada juga suami yang larang istrinya. Nggak Jangan, boleh. kau sudah jadi istri saya. Astagfirullahaladzim. Ini keterlaluan kalau kayak gini orang nih. Harusnya kan kita saling support, ya kan? Yang Apa? namanya Support. support. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa, istri kita yang datang ke orang tua, itulah gunanya menantu. Memperpanjang tangan suaminya, begitu juga suami memperpanjang tangan Kan istrinya. pernikahan itu adalah jalinan silaturahmi yang terkuat. Coba kita tanya Ustadz Syam, ada Kenapa nggak harus caranya diputuskan? nih? Iya. Cara untuk menjemput hidayah bagi pasangan yang masih mungkin ya nggak akur atau sama mertuanya ini saling ribut atau mungkin dia saling larang sama istrinya supaya jangan ke mertuanya. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan ya Ustadz Syam nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Maulana, Ustadzah, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amin 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 ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang akhlak, tentu saja kita akan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya mertua. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mertuanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang Ibunda Aisyah untuk berbakti kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada Ummu Rumman ketika Ummu Rumman meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam kuburannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memasukkan jenazahnya ke dalam liangnya. Subhanallah. Lihat akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua daripada pasangannya. Maka subhanallah, ketika dikatakan suami melarang istri, apakah boleh demikian? Dalam kitab-kitab disebutkan memang ada hak suami, ya. Bahkan boleh suami melarang istrinya menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Boleh suami melarang istrinya menjenguk jenazah orang tuanya meninggal dunia, kata suaminya kamu nggak boleh keluar rumah, boleh saja, namun itu bukanlah ciri suami yang baik. Ini dalam sebuah kitab atau pendapat ulama. Namun dalam mazhab Hanafi ada juga pendapat mengatakan bahwa haram hukumnya suami melarang istrinya untuk menjenguk kedua orang tuanya, walaupun memang itu adalah haknya. Namun pada saat hal tersebut terjadi, maka suami berdosa kepada istrinya karena memutus silaturahim. Maka yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah manusia tidak boleh menjadi budak manusia lainnya. Istri bukanlah budak suami bukanlah budak cinta istri, seorang anak juga bukan budak daripada orang tua juga bukan budak daripada anak-anaknya, tapi kita adalah budaknya Allah, hambanya Allah, Abdullah. Setiap kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh menjadi budak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hanya patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan siapa yang paling pertama kita dengarkan, ibu-ibu sekalian di rumah, kalau kita sudah menikah? Aturan yang paling pertama kita dengarkan bukan aturan suami, bukan aturan orang tua, bukan aturan mertua, tapi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau taatlah kepada suamimu. Berarti kita bukan taat karena suaminya, tapi kita taat karena Allahnya. Betul. Saya taat kepadamu bukan karena engkau suamiku, tapi saya taat kepadamu karena Allah yang memerintahkanku. Masya Subhanallah. Allah. Saya hormat kepada dua orang tua ini, ayah dan ibu ini, bukan karena dia adalah orang tua daripada pasanganku, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menjaga silaturahim. Namun tetap beda haknya ketika seorang anak
berbakti kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua mertuanya. Kalau hubungan kepada mertua adalah hubungan kerabat, tapi kalau hubungan kepada orang tua adalah hubungan silaturahim. Kebanyakan tuh yang suka cekcok itu istri sama mertua perempuan. Biasanya gitu, karena yang mertua perempuan ini merasa lebih tahu anaknya. Istri gitu kadang-kadang suka menyepelekan gitu kebutuhan anaknya. Mertuanya lihat marah dia. Bisa jadi kayak gitu juga. Atau sebaliknya, mertua ini kurang update dengan suaminya udah diet, mertuanya suruh masak yang banyak buat suaminya. Allahu Gitu. Akbar. Tadi, Iya. Mas tadi kan lihat komen-komen. Iya. Aku lihat juga nih, Apa ada tuh? komen-komen dari jamaah Islam Tinda. Oh, masa? Tentang nafkah. Oh, kenapa? Oh iya benar. Ya kan ada juga pelit sekali memberi nafkah. Ada orang yang begini. hitung-hitungan. Ada orang yang suami ini royal banget sama teman-temannya Ustaz Romlah. Iya, Wah, sama teman-temannya nongkrong dia yang bayar. Itu Mas Fadli. Bu, saya bayar semua. Saya bayar semua. Sama istri juga saya bayar. Jadi sama istri dia nggak mau ngeluarin Pelit. duit, pelit. Perhitungan. Anaknya mau minta duit nggak dikasih, pelit. Nah itu bagaimana? Oh, udah Gimana? gemes Ustaz Bagusnya Romlah. memang. Langsung Bagusnya begitu memang. dia. Iya perempuan yang Iya bahas. dong. Mohon izin Ustaz Romlah, bisa Bismillah. dijelaskan nih bagaimana nih? Bagaimana cara mendapatkan hidayah untuk suami yang pelit Ya sama Allah, keluarga? Masya Allah. Dia nggak tahu sedekah paling besar buat keluarga ya. Izin, Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku sekalian, pemirsa Islam itu indah di Trans TV. Alhamdulillah pada pagi hari ini Islam itu indah mengangkat tema yang subhanallah. Ya Allah, berilah hidayah untuk pasanganku. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suami seperti yang tertera di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya dalam satu keluarga. Nah, kenapa suami ini dijadikan pemimpin? Salah satu sebabnya adalah wabima anfaku min amwalihim. Karena seorang suami itu ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi suami memberikan nafkah adalah wajib. Tapi kalau istri memberikan nafkah kepada suaminya, kepada anak-anaknya, itu sebagai sedekah, Masya bukan Allah. kewajiban. Maka syukur alhamdulillah kalau ada istri juga yang membantu perekonomian keluarga di dalam keluarganya. Nah, kalau ada suami yang pelit, berarti suami itu tidak menjalankan kewajibannya kepada keluarganya. Nah, kalau sudah tidak melakukan kewajiban berarti apa? Berdosa. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal apa? Padahal suami itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Maka kata di dalam beberapa kitab, seseorang yang dia royal kepada orang lain, dia terlalu, mohon maaf, banyak sekali mentraktir teman-temannya, tetapi dia pelit kepada orang lain, maka ketika dia bersedekah kepada orang lain, tetapi selagi ada kerabatnya yang masih kekurangan pertolongan, maka sedekah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali biar dikata orang. Artinya apa? Biar tekor asal kesohor. Itu bahaya itu. Ih, dapat penilaian dari orang. Dia royal banget, dia baik banget. Tapi apa? Ketika istrinya, ketika keluarganya, Masya Allah. Kalau kata bahasanya Ustadz Maulana, aseke, bakhil, pelit. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena ada satu slogan, uang suami pasti uang istri. Betul. Tapi uang istri bukan uang suami. Makanya suami diartikan suami semua uang milik istri. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa dimanapun kita berada, Islam itu indah. Maka ketika ada seseorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, nanti kelak di hari akhir akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'atihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada keluarganya bahwa di dalam perekonomian Islam sang istri bahkan yang harus diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan daripada keluarga. Ibarat Masya Allah. perusahaan, istri adalah manajer operasional. Dengar itu. Suami adalah direktur. Saya udah Masya dengar, Allah ya tapi Rahman istri ya nggak Karim. bisa. Tetapi istri juga harus apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi mali zaujiha. Lanjut, Seorang Ustazah. istri adalah, mohon maaf, pemimpin dalam keuangan suaminya.
cakep. Masya Allah, Dengarkan itu. dengarkan. Maka Jangan gitu dong. istri Nih, diberikan kewenangan penuh untuk penontonnya nggak ada yang membela saya apa? iya, karena kan laki-laki. Kita Ustaz. berdua. Masya Allah, ya Soalnya Rahman, masalahnya istri saya nggak bisa Ustazah. Jadi saya udah pernah nyerahin, tapi istri saya nggak bisa. Ya udah, aku takut Alasan. dibilang boros. Alasannya. Aku Kan kesel bisa kan. diajarin cara mengatur Iya. keuangan. Ya Malas main sama dia. Udah dibilangin masih nggak ngerti. Nih Ustaz Syam nih, Ustaz Iya, Syam. iya, Sebentar iya, Ustaz Syam. siap. Ini ada curhat tadi banyak banget nih. Oh, banyak Berbagai dong. yang menarik. Ini ada Apa nih, contoh nih ya. tentang apa nih? Saya bacakan nih. Ustadz gimana caranya ngedapetin hidayah? Soalnya suami saya itu suka ngutang mulu di warung. Sampai-sampai saya ditagihin mulu nih Ustadz. Belum ada cicilan motor. Terus bagaimana nih Ustadz Syam? Tuh nih apa Ustadz saya mau bayarin? Masalah hutang. Masalah hutang. Masalah hutang gimana ya Mau kalau kemana hutang? nih? mau kemana Ustaz? Ih, Hutang, dia hutang. takut disuruh bayarin kali ini. Orang mau curhatnya ke dia. Tuh curhat Kok ke dia kabur? dia. Kok dia kabur? Tuh, ya Allah, di tag ke Ustaz Sam juga. Ya udah Ustadz Maulana aja yang bayarin ya. Ya udah jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Nanti dibayar Ustadz Maulana tetap di Islam Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah bayarin.